Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami kelompok 3 yang terdiri atas Pak Ade Suhendar SPD, Elis Fahriah SPD, Usman SPD, dan Yuda Ardiansa SPD SD akan memaparkan tugas di ruang kolaborasi modul 1.4. Dalam pendidikan guru penggerak ini, kami didampingi oleh seorang fasilitator, yaitu Ibu Noning Rusmini SPD MPD, dan 2 orang pengajar praktik, yaitu Ibu Ida Rosita SPD dan Bapak Hanafi Joko Sambodo SPD. Ada beberapa kasus di ruang kolaborasi untuk tugas kelompok ini yang kami analisis, yaitu kasus ke-1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Beberapa murid perempuan, diantaranya Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Dan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dan usulan mereka pun dikirim dalam email kepada Ibu Eni. Kemudian mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti gurunya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi adalah validasi tindakan yang salah, dengan Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Dan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Ibu Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah tepat saat mereka menyadari kesalahannya. Adapun langkah restitusi yang mereka usulkan adalah mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Lalu gagasan tersebut mereka sampaikan kepada Ibu Eni dengan coba mengirimkan email. Selain itu, mereka pun memberitahu
Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kelompok kami, posisi Ibu Eni adalah sebagai teman, sebab Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Tolong bantu ibu ya, mengingatkan Vivi dan Natali mengenai keyakinan sekolah. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kami setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Santi, yaitu dengan memanggil Vivi dan Natali dan menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada dan mengatakan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi tidak langsung menjatuhkan hukuman, tapi menanyakan pada Vivi dan Natali tentang permasalahannya dan mencari solusi untuk permasalahan ini. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah di depan pintu kelas. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Sikap posisi yang diambil Pak Lukman adalah penghukum. Posisi penghukum berdasarkan pada kalimat yang dilontarkan oleh Pak Lukman. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Pak Lukman berkata, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan dan pernyataan yang mungkin akan diucapkan Pak Lukman sebagai manajer diantaranya, Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu menggunakan seragam warna yang sama? Baik,
Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Manajer adalah posisi di mana guru-guru hebat bersama dengan murid mempersilahkannya murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Pendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Dan nilai kebajikannya adalah disiplin, menghindari kesenjangan sosial, serta keseragaman. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah, saya akan memanggil Pak Lukman ke ruang kerja kepala sekolah dan mengajaknya berdiskusi mengenai tindakannya tersebut. Menurut saya, alangkah baiknya jika Pak Lukman bersikap sebagai manajer dan kembalikan pada murid tersebut mengenai apa rencana untuk memperbaiki diri. Daripada posisi manajer ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dalam kasus yang ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Fajar maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Udah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa Fajar pun kembali duduk di bangkunya? Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Ibu Dani pun menjawab lirih. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu kan tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Karena percakapan yang mendukung, Ibu Dani pun menjawab ini. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, serta kesenangan. Acuh tak acuh bisa menjadi indikator mencari perhatian, tidak tertarik dengan pelajaran, dan tidak senang sedang pembelajaran. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Apa peraturan? Sepakatnya kelas kita dalam PBM. Jika kamu mengulangi lagi, apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Berdiskusi dengan wali kelas dan guru yang mengajar Fajar. Memvalidasi Fajar, mencari informasi latar belakang, tinggal di mana dan sama siapa, keadaan keluarga, kemana kamu akan pergi, mengapa kamu malas-malasan, dan memanggil orang tuanya. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Guru Piket melerai keduanya.
Kemudian Anto dan Dino dibawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya mengangguk dan Anto hanya meminta kancingnya itu diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot bahkan sampai 3. Ibu Suti pun meminta Dino berpikir sejenak. Namun Dino tidak tahu caranya bagaimana. Dilem saja, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi. Menjahit? Saya tidak menjahit, Bu. Saya tidak bisa. Kemudian Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Untuk menjahit. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan siang itu Dino belajar menjahit untuk memperbaiki kemeja Anto. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti yaitu sebagai manajer. Ibu Suti mempersilahkan Dino mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung dan membimbing Dino agar dapat menemukan solusinya, dan mengingatkan Dino dan Andi mengenai keyakinan sekolah. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan dengan mengatakan membuat kesalahan adalah manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, Dino diminta untuk memberikan cara yang lebih efektif. Anto dikuatkan dengan menanyakan apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki keadaan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Kontrol diri. Memilih cara mempertahankan diri yang lebih efektif. 2. Mengakui kesalahan. Merasa bersalah atas perilaku yang tidak sesuai. Dan 3. Bertanggung jawab. Menerima konsekuensi dari semua tindakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.